Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sujarwoko. Saya dari SD 1 Gunung Payung. Di sini kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 39 akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching. Di sini saya akan bertindak sebagai supervisor. Dan saya Rika Ropianti dari TK Bina Putra bertindak sebagai coach. Dan saya Nur Hasanah dari TK IT Robbani bertindak sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Rika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bagaimana kabar Pak? Pak Woko? Alhamdulillah, baik juga Ibu Rika. Oh iya, Ibu Rika hari ini akan melakukan proses coaching ya. Nggih Pak. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan terlebih dahulu nih Bu Rika. Boleh nggak Bu Rika? Boleh Pak, silakan. Oke. Pada saat melakukan coaching antara coach dan coachee, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah Ibu Rika sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon akan jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan, dan juga apakah Ibu Rika sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kemungkinan sebelum dilakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Ibu Rika? Nggih, boleh Pak, silakan. Baiklah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Rika kembangkan dalam proses coaching hari ini? Di kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Rika akan mengembangkan kompetensi inti yang diantaranya yaitu pertama tentang kehadiran penuh ya, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nggih Pak. Oke. Di antara ketiga manakah yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan ke depannya nih? Nggih Pak. Potensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang lebih spesifik, yang pertama yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan menentukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Rika, berarti ada dua ya Bu yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Jadi untuk indikator ketercapaian saya ingin dapatkan dari coachee yang saya lakukan yaitu saya ingin coachee dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dengan cara atau langkah-langkah seperti itu Pak. Baik, indikator ketercapaian pada saat coaching yaitu coachee sudah dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang terjadi. Okay. Baik Ibu Rika, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu Rika melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi. Silakan Ibu Rika. Iya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Rika, Pak Woko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hana. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rika. Apa kabarnya Bu, sehatkah? Alhamdulillah sehat Bu Rika, tapi ini saya sedikit ada masalah nih yang bikin saya bingung nih tentang murid saya di sekolah Ibu Rika. Oh iya, masalah apa yang Ibu hadapi bisa kita diskusikan di sini ya Bu, tidak apa-apa. Mungkin pertemuan kita saat ini akan bisa membahas permasalahan Ibu.
Kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Jadi gini Bu, ini kan ada salah satu murid saya di sekolah. Ini anak ini suka ngamuk ini Bu di sekolah nih. Jadi selain ngamuk dia juga suka merusak apa-apa yang ada di kelas gitu. Nah kayak display kelas itu suka dirobek-robek. Kemudian juga dia ini yang paling parah ini adalah dia suka kabur gitu. Pokoknya nggak bisa lihat pintu terbuka sedikit langsung hilang nih anak gitu. Yang jadi masalah ini kaburnya ini ke lantai 3 di unit SD dan SMP gitu. Nah, itu kan bikin bahaya gitu kan kalau tanpa ada yang mengawasi gitu. Dia naik turun tangga lantai 3 tersebut gitu. Nah, itu Bu permasalahan saya itu, Bu. Oke, berarti pembicaraan kita adalah ada salah satu murid Ibu setiap hari marah, ngambek, dan merusak apa yang ada di dekatnya, bahkan sampai lari kabur naik ke lantai 3 ya Bu? Iya Bu, betul. Itu yang saya bingung Bu, gimana cara mengatasinya ini. Apa yang Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Anak ini kan sering nih mendatangi saya gitu. Atau pada saat dia kabur itu kan biasanya saya datangi gitu kan. Kemudian yang saat ini saya lakukan ini adalah saya melakukan pendekatan kepada anak ini gitu dengan berbagi cerita atau bertanya atau saya ajak ngobrol, walaupun kadang dia membantah gitu atas nasihat-nasihat yang kita berikan gitu. Kita suruh misalnya jadi anak yang baik ya, oh nggak mau jadi anak baik gitu. Jadi ya membantah lah seperti itu. Tapi gitu anak ini juga nantinya gitu kan dia minta maaf sendiri gitu. Dia minta maaf gitu, datang kemudian dia minta maaf gitu kalau dia tadi sudah berlaku salah. Nah, itu kan jadi kayak membingungkan gitu. Baik-baik aja anak ini tapi kok kadang ada melakukan hal-hal salah lagi seperti itu. Jadi makanya bikin bingung ini Bu. Oh iya. Sudah menggunakan cara apa saja Ibu dalam melakukan pendekatan terhadap anak tersebut? Jadi ada beberapa cara nih Bu yang sudah saya lakukan. Yang tadi kan ngajak dia ngobrol, kemudian cerita-cerita tentang apa saja di rumah dia atau dengan teman seperti itu. Kemudian saya ajak juga baca buku tentang buku-buku yang positif gitu. Jadi anak baik, misalnya anak-anak yang soleh, misalnya seperti itu. Kemudian saya juga lakukan tanya jawab nih. Tentang apa saja hal-hal apa saja gitu yang bisa kami lakukan untuk tanya jawab. Kemudian juga saya juga sering juga memeluk dia gitu kan. Kemudian saya ajak juga dia menggambar gitu untuk meluapkan rasa emosinya anak ini gitu. Jadi saya ajak gambar gitu, kita gambar apa aja seperti itu yang kita lihat gitu sih. Itu yang sudah saya lakukan. Kira-kira situasi apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Kalau saya menginginkan tuh jelas kita menginginkan murid-murid kita ini adalah murid-murid yang menjadi anak yang soleh gitu ya Bu ya, anak yang solehah. Dan khusus untuk anak ini ya harapannya sih tidak ngamuk lagi, tidak suka ngambek lagi, dan berteman dengan teman-temannya gitu, ceria juga, bermain seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Baik Bu Hana, sejauh mana Ibu mengenal murid tersebut? Kira-kira hal apa yang harus Ibu lakukan untuk murid tersebut? Kalau untuk mengatasi masalah tersebut, mungkin ketika nanti selesai pelajaran gitu kan, saya akan mengajak dia ngobrol gitu kan di tempat-tempat yang tenang. Misalnya saya juga akan melibatkan orang tua murid, kemudian nantinya juga akan saya melibatkan guru-guru dan mungkin bahkan psikolog Bu, seperti itu. Oh baik, bagus sekali. Saya setuju dengan pendapat Bu Hana. Menurut Ibu, apakah hal itu sudah baik menurut Ibu? Saya rasa itu hal yang baik sudah saya lakukan Bu Rika, karena untuk saat ini itu adalah langkah yang tepat seperti itu. Bagus Bu Hana, saya sangat mendukung dan ini menurut saya sangat luar biasa. Tentunya dalam pelaksanaan ini Ibu memerlukan dukungan dari pihak lain. Kira-kira Ibu akan meminta dukungan dari siapa untuk pihak ini?
Oke, kalau di sekolah jelas gitu ya, saya akan meminta dukungan kepada atasan atau kepada kepala sekolah dan selaku penanggung jawab di sekolah gitu kan, dan juga rekan-rekan sejawat atau guru-guru gitu untuk berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Oke. Selain dari pihak sekolah, siapa lagi yang ingin Ibu libatkan? Rencananya saya juga akan melibatkan orang tua muridnya, orang tua murid dan psikolog, Bu. Oh, iya. Bagus sekali Bu Hana, insya Allah dengan penuh harapan kita semua akan berhasil dan dapat menjadi dampak yang baik untuk murid. Nah, dari rencana Ibu untuk mencari dukungan bisa terlaksana, kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk atau ide yang Ibu tawarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan Ibu lakukan? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan juga psikolog tadi itu, Bu. Oh iya. Dengan langkah yang Ibu ambil, saya sangat meyakini bahwa rencana Ibu dapat berjalan dengan baik untuk murid. Nah, setelah apa yang Ibu sampaikan dari awal, ternyata Ibu Hana secara tidak sadar sudah mempunyai solusi sendiri. Sekarang bagaimana menurut Ibu yang tadinya terlihat bingung? Sekarang apakah masih adakah permasalahan lainnya yang Ibu hadapi saat ini? Alhamdulillah ya Bu ya, setelah Ibu mau mendengarkan permasalahan saya merasa lega. Ternyata secara tidak langsung saya bisa mengatasi masalah saya gitu, atau bahkan mencari solusi dari masalah saya tadi gitu ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu Rika atas bimbingannya dan arahannya. Alhamdulillah, berarti sekarang Ibu sudah tidak lagi merasa bingung ya? Iya Bu Rika, terima kasih banyak. Tapi nanti barangkali pada saat pelaksanaan ada yang saya masih kurang paham, bolehkah saya masih bercerita sama Ibu? Sama-sama Bu Hana, bisa nanti bisa hubungi saya ya. Terima kasih karena Ibu mau bercerita dengan saya akan selalu terbuka untuk siapa saja yang meminta pendapat kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi dan akan jadi bahan referensi saya nanti. Terima kasih Bu Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama Bu Hana. Baik Ibu Rika, bagaimana proses coaching tadi yang sudah dijalankan? Apakah berjalan dengan lancar Bu Rika? Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah Bu Rika, melakukan observasi bersama Coach. Tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rika. Ini Pak Wako, silahkan. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Rika? Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan permasalahannya. Baik Ibu Rika, jadi Ibu Rika sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian dalam coaching tadi Ibu Rika juga sudah mengarahkan coach mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Rika sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Saya juga tadi mendengarkan percakapan Ibu Rika dengan coach, dan Ibu Rika sudah fokus pada coach, artinya sudah ada present. Kemudian juga Ibu Rika sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu Rika sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Ibu Rika, sudah memberikan yang terbaik untuk proses coaching pada hari ini.
Mudah-mudahan Ibu Rika sukses ke depannya dan diberikan kemudahan untuk coaching-coaching berikutnya. Untuk kedepannya kompetensi apa nih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, Bu Rika? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami dan mendalami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi, Pak. Baik, luar biasa ya Ibu Rika, sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu Rika akan mendalami dan memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya jadi lebih baik lagi. Dan terima kasih Ibu Rika sudah bersedia melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih, Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan praktik coaching. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan, terutama bagi kami sendiri sebagai calon guru penggerak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.